yang menghijau, di sana kebunku, lembah yang berkabut, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCJ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, para peserta belajar jarak jauh yang saya cintai, pagi hari ini saya akan menyampaikan atau menjawab pertanyaan. Ada 3 orang penanya. Yang pertama adalah Idur dari Situbondo, yang kedua Andika, dan yang ketiga adalah Naik. Pertanyaan yang pertama dari Idur. Idur, halo Situbondo, apakah hanya di Jawa Timur pengembangan kakao di Pulau Jawa ini? Ya, hanya Jawa Timur. Jawa Tengah pada waktu itu kira-kira sekitar tahun 80-an mengembangkan di Kabupaten Gunung Kidul, tapi tidak berhasil. Padahal duluan Jawa Tengah pengembangannya dibandingkan Jawa Timur. Bukan tidak berhasilnya bukan karena persoalan teknis, tetapi tidak ada penganggaran lagi dari pemerintah, baik APBN maupun APBD. Kalau Jawa Timur stabil karena didukung APBD. Awalnya pengembangan dari APBN, tapi kemudian lama-lama pada tahun 2010 sampai dengan 2017 itu pengembangan lewat APBD. Jadi pada waktu itu Pak Gubernurnya sangat antusias sekali kepada kakao, dan kita membangun kakao selama 7 tahun hingga mencapai area 35 ribuan hektar. Ya. Pertanyaan yang kedua, niat petani pilih menanam atau tidak menanam? Kalau di Jawa Timur, niat petani kalau tidak ada peranan pemerintah, nggak ada petani yang mencari sendiri. Saya tak cari bibit kakao kemudian tanam sendiri, nggak ada, belum ada. Tapi dengan bantuan pemerintah, kita diberikan benih, diberikan kantong plastik, mereka mau menanam. Sebetulnya peranan para petugas itu untuk terus-menerus mengembangkan niat petani untuk bertanam kakao, karena kakao itu adalah sangat istimewa, berbuah terus-menerus sepanjang tahun. Itu kelebihannya. Dan yang justru yang daerah pengembangan yang sekarang sudah berhasil, itu yang suka pada kakao adalah ibu. Karena setiap minggu kalau dia butuh untuk dapur, untuk beli sayur, untuk beli lombok, dia tinggal petik saja, petik kakao ke kebun, petik 3, petik 5, sudah bisa jadi uang, dan itu terus menerus. Itulah keuntungan daripada kakao. Kemudian pertanyaan Naimi, kakao itu adalah tanaman tropis, kenapa bisa berkembang di Afrika? Afrika kan tropis. Jadi asalnya kakao itu memang daerah tropis. Tropis itu adalah daerah panas. Ya, Afrika juga panas. Indonesia juga tropis. Ya, jadi memang tanaman tropis. Jadi sangat cocok. Ya, itu pengembangan yang dilakukan oleh orang-orang, dan itu sangat bermanfaat di Afrika itu, di Ghana itu sangat bermanfaat sekali, karena memang daerah yang semula tidak cocok untuk tanaman-tanaman lain, maka tanaman kakao bisa masuk. Di Jawa Timur keuntungannya adalah tanaman bisa masuk di bawah tanaman yang sudah ada. Dianggap tanaman yang sudah ada itu sebagai naungan. Tapi kalau kita membangun perkebunan, membuka lahan yang baru, maka dia harus tanam dulu naungannya dulu, ya, baru kakaonya masuk. Tapi di Jawa Timur nggak usah. Di seluruh pantai selatan dari Banyuwangi sampai dengan Pacitan itu tinggal masuk di bawahnya cengkeh, tinggal masuk di bawahnya tanaman, pokoknya ada di situ. Misalnya di bawahnya kapuk randu, di bawahnya apa saja tanamannya ada di situ, kakao di situ masuk.
dan tidak perlu lagi tanam nafkah. Ya. Kemudian produksi kakao proporsinya perkebunan raya dibandingkan perkebunan besar. Kalau di Jawa Timur sekarang ini perkebunan besar tinggal sedikit lagi produksinya, tinggal sedikit sekali produksinya, kira-kira tinggal 3.000 sampai dengan 5.000 ton produksi rakyat. Saya kira di akhir-akhir tahun kemarin itu saya kira paling tidak sudah 20.000 atau 25.000 ton dibandingkan kebun besar yang hanya sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 ton. Lah sekarang sudah didominasi oleh rakyat. Oleh karenanya rakyat Jawa Timur harus mempertahankan kakao dan terus mengembangkan. Walaupun tidak ada bantuan dari pemerintah, harus melakukan pengembangan sendiri secara swadaya. Ya. Lalu yang ketiga, Andika, tanaman tropis bagaimana kalau ditanam di daerah tropis tidak cocok? Nggak bisa, Andika, tidak cocok. Jadi ya harus sesuai dengan persyaratan tumbuh daripada tanaman. Pertanyaannya kedua dari Andika, lamanya fermentasi bisa mempengaruhi cita rasa. Lamanya fermentasi itu sudah ditetapkan 5 sampai dengan 7 hari. Kalau edel cukup 4 hari 5 hari selesai. Mohon maaf, kalau linda 4 hari 5 hari. 4 hari saja sudah cukup. Tapi kalau edel butuh waktu yang lebih lama. Ya. Nah, kemudian maksud saya adalah bukan karena kalau fermentasi diperlama menjadi 10 hari itu mempengaruhi cita rasa, tidak bisa begitu. Jadi ada standar untuk fermentasi dan itu sudah dari hasil penelitian balai adalah seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah ditetapkan 4 sampai 5 hari selesai fermentasi. Dan kalau pembandingnya antara fermentasi dan tidak fermentasi, apakah mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Fermentasi pasti lebih bagus cita rasanya dibandingkan non fermentasi. Ya. Di mana-mana begitu. Cuman ada kendala terkait dengan harga dan sebagainya. Yang fermentasi ya dengan yang tidak fermentasi itu belum dihargai, belum ada selisih harga. Ya, itu yang harus diperjuangkan terus. Sehingga kita bisa mengembangkan itu dengan yang gantilah dengan fermented semuanya. Kalau semuanya sudah made fermented, ya, maka yang non fermented nanti akan tergeser. Jadi untuk meningkatkan kualitas itu harus. Sekarang kenapa belum dihargai yang fermentasi? Karena memang produksi fermentasi itu masih kecil sekali. Hanya petani-petani yang petani maju saja yang dia mau fermentasi. Yang lainnya karena memang sederhana yang non fermentasi. Begitu dipetik lalu digelar di halaman rumah, dibuat alas terpal, taruh di situ, menunggu matahari, dia kering, jadilah kakao. Ya, biji kakao kering. Ya, kalau fermentasi harus dicuci, harus difermentasi, kemudian harus dikeringkan lagi, gitu. Ya, sehingga pasti cita rasanya lebih bagus. Yang terakhir, efek samping kelebihan kakao apa bisa obesitas? Tidak. Yang obesitas makan kakao obesitas itu karena yang menyebabkan obesitasnya itu gulanya. Kalau gulanya terlalu banyak dan tiap hari makan permen kakao terus dengan gula, ya itu obesitas. Tapi kalau kakaonya sendiri tidak. Yang obesitas kakaonya justru mood tahan segar. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan.